Oleh anugerah segala takutku, betapa indah anugerah memberi berkat restu. Selamat pagi, damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai Bapak dan Ibu-ibu serta saya. Kita bersukacita Tuhan terus memberikan kesehatan bagi kita dan terutama juga kesehatan rohani kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita ingat terus tugas kita sebagai orang percaya untuk menjadi berkat, saksi yang baik dan juga memberitakan kabar baik bagi semua orang. Mari kita belajar pelajaran yang kelima dari buku aktivitas murid Kristus berjudul Kemitraan atau Bekerja Sama dalam Memberitakan Injil. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 31. Sebab itu siapkanlah Alkitab Bapak Ibu yang terbuka di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 31. Dan saya senang kalau kita sambil menyiapkan minuman, kita bisa minum dan belajar Alkitab bersama-sama. Saya ingin kita membaca kebenaran firman Tuhan ini dengan bersuara dimanapun Bapak dan Ibu berada. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu, berkat-Mu dan kesehatan yang Kau berikan bagi kami, dan terus pertumbuhan rohani kami ketika kami mengadakan saat teduh secara pribadi setiap hari, membaca kebenaran firman Tuhan, berbicara kepadamu dalam doa, dan terus melakukan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak, sekarang kami berkesempatan untuk belajar firman Tuhan, bagaimana seharusnya kami bermitra atau bekerja sama dalam pemberitaan Injil sesuai dengan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul. Kami ingin belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan memahami terlebih dahulu tentang memberitakan Injil adalah suatu amanat agung bagi orang yang percaya kepada Yesus. Amanat itu berarti perintah atau keterangan atau wejangan yang diberikan oleh orang yang berada di atas kita, lebih tinggi dari kita, supaya kita melakukannya. Nah, Yesus itu adalah Tuhan atas segala sesuatu dan Tuhan atas seluruh manusia, termasuk saya, Bapak dan Ibu. Dan kemudian
Alkitab memberitahu bahwa Dia yang berkuasa atas bumi dan sorga ini, atas segala sesuatu yang ada, memberikan wejangannya, perintahnya, atau keterangannya yang kita kemudian sebut sebagai amanat agung, supaya kita memberitakan Injil dan menjadikan setiap orang murid Yesus, serta mengajar mereka segala sesuatu yang sudah diperintahkan Tuhan kepada kita. Nah, hal itu terdapat dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab dan menyegarkan kembali ingatan kita akan firman Tuhan itu. Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Mari buka Alkitabnya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi jelas inilah amanat agung dari Kristus kepada kita, kepada gereja. Dan ketika kita memberitakan Injil, berarti kita sedang melaksanakan amanat agung tersebut. Kalau kita tidak memberitakan Injil, gereja tidak memberitakan Injil, berarti kita dan gereja tidak melakukan amanat agung Tuhan. Nah, perintah Tuhan atau amanat agung ini merupakan suatu hal yang sangat penting, sangat mendesak, menjadi prioritas bagi gereja dan kita sebagai orang percaya untuk dikerjakan dengan serius, sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika kita memberitakan Injil, kita tahu ada banyak daerah yang luas, ada banyak orang yang begitu besar jumlahnya, dan pasti kita tidak bisa sendirian untuk melakukan hal tersebut. Kita perlu bermitra, ya. Itu salah satu faktor yang menunjang keberhasilan dalam pemberitaan Injil. Bermitra, melakukan kemitraan, kolaborasi, atau kerjasama, sehingga pemberitaan Injil dapat berjalan dengan efektif, tepat pada sasarannya, dan berdaya guna. Banyak orang bisa mendengar dan diselamatkan. Nah, hal itulah yang dipraktikkan oleh Barnabas dan Saulus, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Bagian pertama dari pelajaran kita bekerja sama atau kemitraan dalam memberitakan Injil, kita melihat pentingnya kemitraan. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-30. Mari lihat kembali kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab kita masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Bapak Ibu pernah dengar kata kemitraan, ya? Apa itu? Kemitraan bisa berarti teman, ya, kawan kerja, rekan. Dalam bahasa Inggrisnya dari kata partnership, ya, atau mitra itu partner. Jadi kemitraan itu berbicara tentang hubungan atau jalinan kerjasama sebagai teman, sebagai partner, ya, sebagai rekan. Kita bersama-sama melakukannya dengan tujuan yang satu untuk kita lakukan bersama. Kemitraan dalam pemberitaan Injil berarti adanya jalinan kerjasama, paling sedikit 2 orang atau 2 gereja, ya, sama-sama melakukan pekerjaan memberitakan Injil dalam rangka meningkatkan kapasitas, itu kemampuan untuk menghasilkan, dan kapabilitas, kemampuan untuk menyelesaikan tugas dalam penginjilan itu, supaya kita memperoleh hasil yang maksimal.
Apa hasil yang maksimal dalam memberitakan Injil? Hasil yang maksimal saya memberitahu bahwa berita Injil itu sampai ke banyak orang di banyak daerah. Itu hasil maksimal. Kalau untuk pencapaian jiwanya, itu karya Roh Kudus, bukan karya kita. Tugas kita adalah memberitakan Injil, memelihara gereja-gereja yang ada, supaya terus Injil itu bisa diberitakan juga di dalam gereja-gereja. Itu hasil yang maksimal. Nah, kemitraan penginjilan memberikan hasil banyak orang mendengar berita Injil. Para mitra mampu menyelesaikan pemberitaan Injil secara bersama-sama dan sampai tujuan itu tercapai. Kemitraan itu nggak boleh berhenti, terus berjalan. Kalau tujuan yang satu sudah tercapai, kita lihat lagi tempat yang lain, tujuan yang lain kita sampaikan juga dan kita capai bersama-sama sebagai mitra. Kemitraan merupakan perbuatan yang penting, bersama-sama tuh perbuatan yang penting. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 dan ayat 12 berkata, berdua itu lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ada jerih payah bersama-sama itu memperoleh hasil upah yang baik bagi kita. Dan ayat 12 mengatakan, dan bila mana seorang dapat diarahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan dibandingkan dengan 1 lembar ya. Jadi kebersamaan itu menjadikan kita lebih kuat. Dan itulah pentingnya kemitraan juga dalam pemberitaan Injil. Mari kita pelajari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai ayat yang ke-30 tentang beberapa pertanyaan yang kita bisa jawab bersama-sama. Bapak Ibu bisa melihat di layar ya pertanyaan-pertanyaan itu dan kemudian membuka Alkitab untuk menjawabnya. Saat Saulus dibawa ke Yerusalem, siapakah yang membawa Saulus kepada rasul-rasul yang lain itu? Kepada murid-murid Yesus yang menjadi pimpinan gereja di Yerusalem. Saulus adalah orang yang tadinya membunuh setiap orang yang berada di dalam jalan Tuhan, menganiaya mereka, memasukkan mereka ke dalam penjara, tetapi kemudian mengalami pertobatan. Ya, dan rasul-rasul di Yerusalem belum sungguh-sungguh yakin apakah dia benar murid Yesus atau bukan ya. Jadi mereka masih ragu-ragu. Nah, dalam keraguan mereka ada seseorang yang membawa Saulus kepada para rasul itu. Siapa namanya? Lihat ayat yang ke-26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul. Jadi Barnabas ya, ada kawan, ada rekan bagi Saulus yang saat itu masih baru dalam pelayanan pemberitaan Injil ya, dia belum dapat diterima oleh para rasul, tetapi Barnabas yang membawa Saulus kepada para rasul. Yang kedua, apakah yang dilakukan Barnabas sehingga rasul-rasul mau menerima Saulus? Ya, Barnabas dikatakan di situ memberikan kesaksian bagaimana Saulus itu melihat Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan sudah berbicara kepada Saulus. Dan bagaimana kemudian Saulus mengajar dengan berani di Damsyik. Ketika itu dia dalam perjalanan ke sana dan ketika dia ditangkap Tuhan, Saulus dia bekerja untuk Tuhan, memberitakan Injil, mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan kemudian kesaksian itu bisa memberi keyakinan kepada para rasul untuk menerima Saulus. Ini mitra penting ya. Jadi mitra itu jangan saling menjatuhkan, jangan saling iri hati, tetapi mitra itu bersama-sama saling menguatkan satu sama lain. Nah, para rasul menerima Saulus. Lalu apakah yang dicatat oleh Alkitab mengenai pekerjaan atau karya Saulus di Yerusalem? Saudara, mari lihat kembali ayat yang ke-28. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, bersama dengan Barnabas dan para rasul, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Jadi luar biasa ya Saulus. Dia berkarya di Yerusalem, dia mengajar dalam nama Tuhan, dia bertanya jawab, bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi dalam bahasa Yunani. Jadi Saulus ini menguasai
ya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan kemudian dia bersoal jawab dengan orang-orang seperti itu. Ini luar biasa apa yang dilakukan oleh Saulus. Ya, yang keempat, kemitraan Saulus dengan jemaat Yerusalem juga terbukti loh. Apakah yang diperbuat jemaat saat tahu ada rencana membunuh Saulus? Rupanya orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang menerima pengajaran dan bersoal jawab dengan Saulus itu punya rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi gereja tahu ya, jemaat tahu, dan mereka melakukan kerjasama sehingga menyelamatkan Saulus, membawa dia ke Kaisarea, dan kemudian membantu Saulus untuk pergi ke Tarsus, tempat tinggalnya. Ini ada kemitraan yang baik antara jemaat dengan pimpinan atau pelayan Tuhan. Jadi saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menyelamatkan satu dengan yang lain. Kita melihat dari ayat-ayat ini, kemitraan sangat bermanfaat dalam pemberitaan Injil. Kita perlu juga melakukan hal yang sama di masa sekarang ya. Bersama-sama bergandengan tangan kita memberitakan Injil di dalam gereja lokal, ya di sekitar gereja, kemudian bersama-sama dengan gereja-gereja yang lain dalam gabungan Gereja Baptis Indonesia, kita bersama-sama memberitakan Injil kepada banyak orang di banyak tempat. Jadi kemitraan itu penting juga di masa sekarang. Kebenaran yang kedua tentang kemitraan atau bekerja sama dalam memberitakan Injil, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-31 memberitahu kita bahwa peran Roh Kudus adalah yang terutama. Bukan karya kita, bukan usaha kita. Yang paling utama adalah peran Roh Kudus. Itu sebabnya kita perlu melakukan kemitraan dengan Roh Kudus. Dan hasilnya diberitakan oleh firman Tuhan, jumlah jemaat itu bertambah besar ya. Mari lihat Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria dalam keadaan damai. Nah, indah sekali ya membaca kitab seperti ini. Gereja-gereja semuanya damai, tidak ada pertengkaran, pemimpin-pemimpin gereja tidak ada yang saling menjatuhkan, saling bertengkar, tidak ada. Ini nyaman sekali. Dan jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Wah, luar biasa ya. Jemaat itu dasarnya adalah takut akan Tuhan, kemudian terus dibangun hidupnya. Dan mereka hidup dalam takut akan Tuhan, memberi rasa hormat yang tertinggi kepada Tuhan, dan hidup mereka dijalani dengan takut ya. Melakukan dosa, melakukan perbuatan yang tidak benar, yang tidak berkenan di hati Tuhan, mereka takut untuk hal itu. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Saya suka dengan perkataan ini. Jumlah jemaat makin bertambah besar bukan karena oleh para rasul, bukan juga oleh Barnabas, bukan oleh Saulus, bukan oleh saya, bukan oleh bapak dan ibu, bukan oleh para pemimpin-pemimpin gereja, tetapi oleh siapa? Oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Wah, jadi jelas ya, kalau ada gereja bisa maju, itu peran utamanya adalah Roh Kudus. Ketika gereja dalam keadaan damai dan baik, semua itu terjadi karena Roh Kudus. Roh Kudus memakai setiap orang percaya untuk memberitakan Injil ke berbagai penjuru dunia, dan firman Tuhan bisa tersebar, lalu menghasilkan banyak orang yang mendengar berita Injil, bertobat dan percaya kepada Yesus. Alkitab mencatat tentang mitra dari Roh Kudus dalam pemberitaan Injil di gereja mula-mula. Di dalam permulaan gereja, permulaan pemberitaan Injil, Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus itu punya mitra, ya, punya teman kerja sama. Siapa aja? Kalau kita melihat dalam Matius 10 ayat 1 sampai 4, di situ Yesus memilih ke-12 rasul yang mengikuti dia kemana dia pergi, yang melihat pelayanannya, dan kemudian hidup bersama-sama dengan Yesus, kemudian mendapatkan perintah dari Kristus
Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menerima kuasa dan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi jelas, memang dari antara para rasul itu ada Yudas Iskariot ya, yang sampai Yesus ditangkap, dia kemudian menggantung dirinya karena merasa berdosa sudah menjual Tuhan. Dan kemudian posisi Yudas Iskariot itu digantikan oleh Matias, Kisah Para Rasul 1 ayat 26. Jadi para rasul itu mitra ya, pertama-tama. Lalu para diakon, kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7, ketika para rasul kesulitan dalam pelayanan gereja yang makin besar itu, maka gereja memutuskan untuk menetapkan para diakon yang melakukan pelayanan meja sosial bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan juga pelayanan diakon itu ada sampai sekarang ya, memperhatikan meja orang-orang miskin dalam gereja, meja para gembala sidang, dan meja perjamuan Tuhan, itu yang dilakukan di gereja baptis. Lalu ada Barnabas dan Saulus yang kemudian disebut Paulus sebagai pemimpin gereja. Kisah Para Rasul 11 ayat 25 sampai 26. Lalu ada jemaat Antioquia yang menggambarkan setiap orang Kristen. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Mereka mengutus Paulus dan Barnabas untuk memberitakan Injil. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Jadi jelaslah bahwa seluruh orang percaya ya, semuanya itu menjadi peran dari dirinya untuk memberitakan Injil dan menjadi mitra dari Roh Kudus memberitakan Injil. Dan jemaat bertambah banyak karena karya Roh Kudus. Bapak Ibu, di masa sekarang kemitraan gereja-gereja, kemitraan orang-orang percaya untuk memberitakan Injil sangat diperlukan ya. Bapak Ibu setuju dengan pendapat itu? Alasannya apa? Ya, alasannya kalau berdua, bertiga itu akan lebih mempermudah kita dalam melakukan banyak pemberitaan Injil di berbagai macam tempat. Lalu bersama-sama itu juga meringankan dalam pembiayaan pemberitaan Injil karena patungan ya, bersama-sama. Nah, itu yang perlu kita pikirkan, mitra kerja pemberitaan Injil di masa sekarang. Nggak boleh berhenti. Metode pemberitaan Injil bisa mengikuti dinamika atau perkembangan zaman. Di zaman pandemi penyakit seperti sekarang, ya kita nggak bisa diam diri. Pemberitaan Injil bisa tetap dilakukan, ya melalui media-media online secara terstreaming atau juga melalui pesan-pesan yang kita bisa buat di di media-media sosial ya. Lalu kemudian kita bisa membuat status tentang firman Tuhan. Tetapi di atas semua itu harusnya hidup kita benar, ya. Baru kita bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Itu yang terjadi di masa sekarang. Pemberitaan Injil bisa tetap berjalan, harus tetap berjalan. Oleh karena itu, ya anggota-anggota gereja, para pemimpin gereja, ya, perlu dilatih untuk bisa memakai media sosial sebagai sarana pengabaran Injil. Menarik ya, berdasarkan riset yang dirilis Januari 2019 tahun yang lalu ya, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi penduduk kita. Jadi bayangkan betapa banyaknya orang-orang yang bisa dijangkau melalui medsos ya. Gereja-gereja juga tetap bisa melakukan kemitraan untuk memberitakan Injil di dunia yang luas ini. Saya ingin mengajak kita berdiskusi bersama tentang kemitraan dalam pemberitaan Injil. Berpikirlah Bapak dan Ibu, bagaimanakah cara supaya gereja-gereja dapat bermitra? Bagaimana caranya? Ya gereja-gereja bertemu, ya kalau sekarang mungkin dalam jumlah terbatas atau tidak bisa bertemu secara fisik, ya via telepon atau via video call atau lain sebagainya. Berbicara bagaimana kita bisa tetap menjadi gereja-gereja yang bermitra. Saya meyakini sekarang ada banyak gereja-gereja juga yang membutuhkan pertolongan ya. Mungkin mereka tidak bisa melakukan streaming, jemaat tidak bisa datang, keuangan gereja itu menurun,
yang mereka butuh bantuan, kita bisa bermitra ya, kerjasama. Cari ya, di mana gereja yang membutuhkan pertolongan, kita bisa lakukan pertolongan bagi mereka. Bersama-sama dengan beberapa gereja yang lain, kita melakukan hal itu. Nah, ini yang berhubungan dengan nomor 2 ya, hal apa saja ke gereja mitra dapat lakukan? Ya, menolong tentang segi ekonomi sebuah gereja yang sangat membutuhkan. Menolong gereja yang mungkin belum mampu melakukan streaming, supaya dia bisa melakukan hal itu di masa pandemi penyakit seperti sekarang. Ya. Lalu ya membantulah apa yang diperlukan gereja itu. Mungkin ada jemaatnya yang membutuhkan makanan, minuman. Karena ada banyak juga orang-orang mengalami pemutusan hubungan kerja, termasuk anggota-anggota gereja. Ya, gereja-gereja lain bisa menolong, ya, membantu, bermitra bersama-sama. Apakah kendala dalam bermitra sebagai gereja? Ada nggak kendalanya? Ya, kendalanya akan muncul kalau gereja-gereja itu merasa saya harus jadi pemimpin, atau segala sesuatu harus saya yang tentukan. Nah, itu akan menjadi kendala, menjadi masalah ya dalam kemitraan. Tetapi hal seperti itu sebenarnya bisa diminimalisir ya dengan ya buanglah ego, ya buanglah rasa ingin dihormati ya dan segala sesuatu. Karena kita mau lakukan mitra, kita sejajar, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih penting dan yang lain tidak penting. Semuanya sama. Dalam kemitraan seperti itu yang harus kita lakukan, dan kita bisa bersama-sama melakukan hal itu. Baik, saya memberikan beberapa contoh kemitraan gereja di masa sekarang, seperti yang dilakukan gereja ini dan juga beberapa gereja yang lain di sebuah tempat di sebuah pulau bagian barat Indonesia. Ada gereja yang sedang membangun, kita datang ke sana. Ada gereja lain juga yang sedang membangun, kita juga pergi ke sana. Dan bersama-sama beberapa gereja bersatu untuk menolong gereja-gereja yang sedang membangun tersebut supaya bisa selesai, dan kemudian mendewasakan gereja itu selama beberapa tahun bersama-sama dengan gereja supaya ada pertumbuhan, ada organisasi gereja yang baik. Lalu di salah satu pulau terbesar Indonesia juga kita datang ke sana untuk masuk ke pedalaman bersama dengan beberapa gereja yang lain, karena ada orang-orang percaya yang butuh untuk bertumbuh secara rohani dan mereka butuh gereja. Kita adakan tempat itu. Lalu ada satu gereja di Pulau Jawa juga, kita pergi ke sana supaya di tempat itu bisa ada gereja baptis, dan kemudian ada orang-orang yang bisa beribadah kepada Tuhan di daerah Pulau Jawa. Ya, kita pergi banyak daerah yang kita bisa bermitra bersama-sama, bekerja sama untuk memberitakan Injil, dan gereja bisa tetap ada, berjalan ya di masa-masa sulit sekarang juga ya. Kita perlu melakukan hal itu. Bapak Ibu, jadi kita sudah belajar bersama dari firman Tuhan, kemitraan itu penting, bekerja bersama itu penting dalam melakukan pemberitaan Injil, dalam memelihara gereja-gereja Tuhan yang ada. Tuhan pasti senang kalau kita melakukannya bersama-sama. Sebagai kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini, kemitraan bekerja sama dalam memberitakan Injil itu merupakan hal yang penting. Lalu kita ingat bahwa kita punya mitra yang memberikan keberhasilan, yang membawa keberhasilan, yaitu Roh Kudus. Ya, jumlah jemaat bisa bertambah besar dan banyak gereja-gereja yang bisa ditolong dan dibuka. Lalu kemitraan di zaman sekarang perlu terus berlangsung sampai nanti Tuhan datang kembali. Mari melakukan kerjasama bersama-sama, dan minggu depan kita tetap belajar Alkitab. Saya berdoa supaya Bapak Ibu terus bertumbuh dalam Tuhan. Setiap hari jangan lupa untuk membaca Alkitab, jangan lupa untuk mempunyai saat teduh berdoa kepada Tuhan, dan jangan lupa juga untuk belajar Alkitab serta beribadah. Apapun yang kita bisa lakukan untuk menumbuhkan iman dan rohani kita di hadapan Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa dalam surga, terima kasih karena firman Tuhan memberitahu kepada kami tentang pentingnya kemitraan, kerjasama ya, satu dengan yang lain, supaya pekerjaanmu bisa dicapai, pekerjaanmu bisa memperoleh hasil, dan kami bersama-sama memuliakan Tuhan. Berdoa bagi setiap orang Kristen yang sudah bermitra, gereja-gereja yang sudah bermitra,
dan berdoa bagi orang-orang atau gereja yang belum punya mitra supaya dapat melakukan hal ini bersama-sama, bekerja sama untuk kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa supaya bapak-bapak dan ibu-ibu Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka setiap hari. Berikanlah kesehatan dan perlindungan-Mu atas mereka dan atas diri hamba-Mu ini. Dan biarlah kami serta gereja terus diberkati, disertai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu minggu depan.